Halo semuanya, saat ini kembali lagi dalam topik ngobrol pelayanan. Secara khusus saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Biar sukacita Natal tetap ada, meskipun kita melalui proses situasi atau kondisi yang berbeda di tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita biasanya di bulan Desember itu merayakan Natal. Nah, tentu dengan situasi sekarang ini, perayaan Natal itu dibuat berbeda-beda di setiap tempat. Ada yang virtual, ada yang mungkin offline tetapi dibatasi berapa persen dan sebagainya sesuai dengan protokol daripada pemerintah atau aturan daripada pemerintah. Nah, secara khusus Kota Dumai ini juga ada persekutuan yang bernama BKGD, Badan Kerjasama Gereja Dumai. Dan di sebelah saya seorang ketua umum daripada BKGD. Sebelumnya juga kita sudah pernah ngobrol mengenai pengalaman beliau menjadi seorang hamba Tuhan. Sebenarnya sih nggak tamu saya karena saya datang ke rumah beliau. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Gimana dengan kondisi sekarang ini? Katanya kalau kondisi yang seperti ini di tahun 2020 ini ada 3 yang harus kita jaga. Yuk. Imun, iman, dan aman. Nah, kalau abang sendiri bagaimana? Apakah juga ada mungkin olahraga atau mungkin hal-hal yang lainnya? Ya, yang pasti memang olahraga lah yang pertama. Terus memang menjaga makanan, pola makan, istirahat, sehingga badan kita tetap fit, ya supaya kita bisa jaga imun tubuh kita. Kalau iman sudah pastilah ya, kita jaga iman kita. Jadi memang ketika iman kita kuat, imun kita kuat, kita boleh mampu menghadapi kondisi kita hari ini. Saya pikir seperti itu. Ya. Olahraganya boleh tahu apa saja, mungkin jogging atau yang lainnya. Kalau olahraga kita di sini bersama dengan pemuda dan jemaat juga ya, biasanya kalau sore main badminton lah. Iya. Yang penting senang, yang penting keluar keringat, sehat. Itu yang pentingnya ya. Kita akan bahas mengenai Natal BKGD yang akan datang. Tanggal berapa, Bang? Kita rencanakan Natal kita tanggal 26. Tanggal 26. Yang menarik adalah dengan situasi sekarang ini, aku juga lihat di sosial media, Instagram, Facebook, Facebook lebih apalagi ya, ada buat apa ya, iklan ya. Nah, iklan saya lihat ada iklannya seperti itu. Nah, itu bagaimana proses atau ide mulanya mengadakan Natal virtual ini? Ya, terima kasih. Saya bisa ceritakan sedikit kronologi bagaimana akhirnya kita tetap mengadakan Natal tapi dengan cara yang berbeda. Ketika kita pengurus berkumpul, pengurus yang muda mereka tetap ingin merayakan Natal tetapi dengan menggunakan teknologi. Itu yang sekarang kita sering dengar istilahnya secara virtual. Ya, betul. Dan pengurus yang senior mereka tetap ingin ada satu Natal di mana bisa berkumpul, karena pandemi ini membuat kita sulit untuk berjumpa satu sama lain dan kerinduan itu dituangkan kalau bisa Natal secara sederhana tapi bisa malah berkumpul bersama. Oleh karena itu dua gagasan ini, gagasan yang pertama kita rindu Natal secara virtual, yang kedua tetap ada tatap mukanya, kita kolaborasikan, kita jadikan satu, yaitu tetap ada Natal dengan keterbatasan tentunya kehadiran dan juga pesertanya, tetapi itu akan disiarkan secara langsung atau live streaming lewat Facebook, YouTube, dan Instagram. Jadi memang pencetusnya ini memang salah satu pengurus kita juga Pak Hernata untuk mencetuskan kalau bisa kita buat tetap ibadah kita secara live streaming. Dan yang senior, yang tua, rindu tetap ada tatap muka. Jadi ini memang perpaduan Natal secara offline dan secara online digabungkan menjadi satu sehingga dapat. Nah, itu intinya sebenarnya yang kita laksanakan Natal ini untuk tahun ini. Dalam rangkaian Natal ini kita juga mengadakan lomba video Natal. Oh iya, lomba video Natal. Jadi kita rindu supaya antusias pemuda remaja juga di dalam merayakan Natal dengan cara yang berbeda, karena kita masuk di era new normal, merayakan Natal pun dengan cara yang berbeda, sehingga untuk mengakomodir potensi anak-anak muda, tetap kita rindu mereka boleh bersukacita di Natal dengan cara kita buat lomba video Natal. Lomba video Natal itu terdiri dari 2 item di dalamnya, yaitu mereka boleh men-share sedikit pengalaman mereka tentang Natal. Mungkin itu bisa pengalaman mereka sendiri atau mungkin pengalaman keluarga mereka. Dan yang berikutnya, mereka merekam
audio atau istilahnya merekam nyanyian mereka. Bisa itu solo, bisa itu vokal group. Itu MP3 atau ada videonya? Video. Oh, dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video. Iya. Jadi kalau mungkin memang beberapa dalam persiapan kita ini memang juga untuk pengisi acara di hari hanya memang sudah intens latihan karena ini menggabungkan beberapa tim dari beberapa gereja yang itu kita memberikan kepercayaan kepada panitia untuk menghandle-nya. Mereka yang bekerja mempersiapkan semuanya. Sampai sekarang progresnya sudah beberapa kali latihan dan sudah mulai kelihatan hasilnya dan masih akan terus progres untuk itu. Dan juga memang nanti di perayaan ini ada kerinduan kita juga akan membuat fragmen singkat setelah prosesi. Setelah prosesi nanti di ibadah Natalnya. Oke. Jadi ada fragmen singkat dan fragmen singkat ini tentu temanya, topiknya mengenai kondisi kita. Dampak dari pandemi ini kepada kekristenan, kepada ekonomi, kepada kesehatan nanti dituangkan dalam bentuk fragmen. Jadi para pemeran-pemerannya juga keterwakilan dari yang senior dan yang junior dan mereka akan menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan kondisi yang ada hari ini. Ada tentang kesepian di sana, tentang bagaimana gejolak ekonomi di sana. Jadi sesuatu yang memang membumi lah, memang itulah yang dirasakan. Jadi Natal sesuai dengan kondisi. Jadi tidak Natal seperti yang biasanya, tapi Natal yang berempati terhadap keadaan. Waduh, aku baru dengar aja udah tertarik seperti itu ya dengan kegiatan-kegiatan. Berarti supaya yang lainnya juga warga Dumai itu terasa ikut berpartisipasi, salah satu caranya dibuat dengan lomba tadi. Pendaftarannya Pendaftarannya sudah mulai awal Desember sampai nanti ditutup tanggal 25. Sampai tanggal 25. Hari ini tanggal 15. Tanggal 15 ya. At least ada 10 hari lagi. Mungkin bagi teman-teman orang Dumai, itu harus orang Dumai Bang ya? Iya, warga Dumai. Dan untuk khususnya memang umat Kristen Kota Dumai tentunya ya. Kota Dumai. Dan ada hadiah yang menarik di sana. Iya, jadi tujuan kita sebenarnya mengapresiasi ya ketika mereka rindu mengikuti lomba ini, kita apresiasi lah kerinduan mereka, kita apresiasi semangat mereka, kita hargai dengan ya kita kasihlah hadiah gitu ya. Tapi itu sebagai ucapan apresiasi kita lah untuk bagaimana antusias mereka untuk mau ikut bersama-sama tentunya merayakan Natal dengan cara yang berbeda lah. Dan kita juga ingin supaya nanti ketika mereka men-sharekan atau mengirimkan video mereka, itu akan kita terus publikasikan melalui media supaya nuansa Natal itu mulai bergema di Kota Dumai. Yang kita tahu memang kondisi kita hari ini membuat hampir semua gereja tidak lagi merayakan Natal seperti biasanya. Bahkan mungkin hanya beberapa gereja yang masih concern atau masih merayakan Natal seperti biasanya dalam pengertian Natal Sekolah Minggu, Natal Pemuda. Tapi mayoritas hanya mungkin di tanggal 25 atau mungkin 24-nya saja. Jadi lagu-lagu Natal itulah yang akan kita tetap munculkan melalui media sosial. Supaya tetap bergema. Berarti yang nanti tampilin videonya itu harus lagu Natal ya? Iya. Harus lagu Natal. Berarti dengan buat juga sekreatif mungkin. Iya. Jadi edit. Mungkin teman-teman yang mau edit videonya bisa hubungi saya. Nanti kalau menang kita bagi-bagi. Bisa. Oke. Dan tadi Abang bahas, tadi Abang bilang ada yang hadir di apa ya? Di hari H. Di hari H. Itu apakah bisa diberitahu? Apakah itu khusus mungkin hamba Tuhan saja, pendeta atau bagaimana? Karena kondisi kita dan bagaimana kita juga mentaati himbauan pemerintah, tetapi tetap beribadah dengan membatasi peserta. Oleh karena itu memang untuk peserta di dalam acara Natal ini memang harus kita akui kita batasi dengan kondisi gereja, sehingga mungkin angka kehadiran berkisar 100 sampai 150 sampai 200 lah. Baik. Nanti untuk yang akan hadir memang pertama tentunya pengurus dan juga pimpinan gereja, dan juga kita akan mengundang beberapa instansi terkait untuk menghadirinya. Tetapi bukan berarti kita membatasi jemaat untuk hadir. Kami rindu seluruh umat Kristiani boleh nanti
sama-sama ikut ibadah karena kita akan siarkan langsung. Jadi dari rumah lah, supaya ibadah itu bersama keluarga. Jadi kami harapkan nanti ketika ini live, nanti kita akan sharekan terus mendekati hari H, sehingga umat Kristiani juga di rumah masing-masing mereka sudah bisa langsung menyaksikan bersama-sama dan ikut bersama-sama. Walaupun secara online. Tetapi saya yakin makna Natalnya tidak akan berkurang, gitu ya. Dan lebih akrab, lebih menyentuh, karena nanti setiap keluarga di rumah mereka bisa nonton bersama sambil mereka mengikuti, ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami berharap nanti seluruh umat Kristiani boleh menyaksikan bersama-sama dan mengikutinya bersama-sama. Kalau biasanya kita di Natal Okumene berkisar kehadiran 4.000-an kalau di lapangan, kami mengharapkan juga nanti ketika ini akan kita laksanakan, yang menonton juga kami harapkan tetap seperti itu. Benar. Karena nanti kan bisa, kalau live streaming ada ini ya, bisa ada notifikasi atau balas chat gitu kan. Menurut saya juga kalau online sekarang orang sudah tidak asing, barang yang tidak asing. Dari anak TK bahkan sudah mulai online seperti itu. Bahkan juga yang orang tua dalam beberapa kesempatan webinar itu pakai online semuanya. Dan hal yang menarik ya itu kan, bahwa di balik semuanya ini ada juga kreativitas dan juga kerinduan untuk merayakan, membuat Natal Okumene secara khusus di Kota Dumai. Teman-teman juga, mungkin teman-teman muda, kita harus juga berpartisipasi. Salah satunya mungkin bisa ikut lomba tadi. Yang kedua ya kita menghadiri Natal tersebut melalui online. Siapin paketnya. Jadi sekarang ada seri drakor yang baru, ya kan, harus di set sedikit, ya kan, tanggal 26 nanti. Tanggal 26 Desember, ya mungkin sekitar 2-3 jam mungkin ya, nggak apa-apa. Karena kalau kita nonton drakor juga itu satu hari bisa habis satu season. Dan saya pikir Natal jangan dikalahkan oleh drakor lah. Betul itu namanya terlalu tega itu. Orang Kristen harus tahu mana prioritas ya. Kalau untuk tanggal 26 drakor disingkirkan dulu. Betul sekali. Dan sebagai penutup mungkin Bang Morris ada yang mau disampaikan. Terima kasih untuk kita umat Kristiani Kota Dumai yang kita hari ini sama-sama kita mengalami pandemi COVID-19 dan kita belum tahu kapan ini selesai. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa terkadang mengubah keadaan, tetapi sekarang bagaimana kita mengubah sikap kita terhadap kondisi yang ada ini. Daripada kita meratapi apa yang terjadi, sekarang kita fokus bersikap dengan cara yang berbeda, sama dengan perayaan Natal. Tetap kita bisa merayakan dengan cara yang berbeda. Kita tidak mau kalah dengan keadaan, tapi membuat kita semakin kreatif. Dan saya yakin dan percaya juga di momen pandemi ini, banyak kita ini semakin kreatif dalam banyak hal. Di keluarga, dalam bekerja, di dalam men-share informasi, kita semakin lebih kreatif. Dan saya berharap kepada kita semua, mari kita bersama-sama untuk tetap, seperti tadi disampaikan oleh Hakim, tetap kita jaga iman kita yang pertama. Jangan sampai corona ini menggerogoti iman kita. Jangan sampai corona ini, walaupun mungkin hari ini kita tidak bisa ibadah seperti biasanya, tapi jangan itu mendegradasi iman kita. Harusnya ini tantangan bagi kita semakin kuat. Bahkan saya yakin corona ini membuat orang lebih sering kumpul di keluarga dan tercipta komunikasi yang baik. Mungkin selama ini ada miskomunikasi di antara keluarga, di antara anggota keluarga, tapi karena corona ini, karena lebih intens, lebih banyak, saya yakin lebih bisa memahami, bisa mengerti, dan iman lebih bertumbuh. Bahkan saya yakin semakin banyak di rumah dirikan mesbah. Yang biasanya di gereja, ada ibadah sektor, ada punguan marga. Sekarang sifatnya lebih eksklusif di rumah masing-masing. Dan saya yakin ini saatnya keluarga-keluarga menjadi semakin mengalami Tuhan. Apalagi momentum Natal ini. Jadi saya berharap melalui corona ini kita ambil dampak positifnya. Ambil manfaat di dalam kondisi ini. Memang kita mengalami semuanya dampaknya secara ekonomi khususnya. Banyak yang kehilangan pekerjaan, pengurangan banyak hal. Tetapi yang saya mau katakan, mungkin hari-hari ini banyak yang jaga jarak dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya
Tuhan tidak pernah jaga jarak, dan Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Di musim corona pun Tuhan ada. Bukan masalah seberapa besar coronanya, tapi masalahnya adalah seberapa kebergantungan kita kepada Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi corona. Kadang Tuhan tidak ubah keadaan, tapi Tuhan ingin kita mengubah cara pandang kita terhadap keadaan, sehingga kita tampil sebagai pemenang. Dan saya yakini, melalui corona ini, umat Tuhan semakin lebih kuat lagi, semakin lebih kreatif lagi, dan semakin pastinya semakin lebih diberkati lagi karena doanya semakin kencang, imannya semakin kuat, dan saya yakin juga mari kita jaga imun tubuh juga. Jangan takut dengan corona, tapi mari kita tetap jaga kondisi fisik kita. Itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir sekali, aku baru ingat, apakah ada temanya? Ya, tema kita Natal ini pas memang sesuai dengan kondisi. Jadi kita mau ngambil tema PGI, bahwa temanya sesuai dengan dari Matius, yaitu dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan saya pikir tema ini membumi dan sesuai dengan kondisi kita hari ini. Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kita di masa-masa krisis. Dia Allah yang transenden dan dia Allah yang imanen. Ya, luar biasa sekali. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Merry Christmas and God bless. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.